baiknya sebenarnya kalau kita mau mempersiapkan tuh dari sejauh kapan, terus kita persiapannya apa gitu. Banyak yang sebenarnya fokusnya ke finansial, fokusnya ke kesehatan juga. Sebenarnya apa aja sih Bu yang memang kalau mau pensiun tuh baiknya sudah kita siapkan gitu? Jangan berpikir juga orang yang udah usianya tua tuh pasti akan tepat pengenalan dirinya. Belum tentu. Kalau nggak ngapa-ngapain tuh biasanya berpengaruh ke psikologisnya juga. Seperti itu, merasa kurang bermanfaat apa. Nah, halo Seekers, jumpa lagi di Eko Podcast by LPTUI, satu suara untuk Gema Tanpa Batas. Bersama saya Fariza, dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial banget nih ya. Salah satu mungkin pimpinan di LPTUI juga. Sudah ada Ibu Monika Imayanti Nainggolan, atau yang akrab disapa Bu Monik juga. Selamat pagi Bu Monik. Selamat pagi Mbak Farisa. Iya, terima kasih sekali ya Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan aku juga pada kesempatan kali ini. Dimana mungkin sekilas tentang Bu Monik sendiri ya. Bu Monik ini sudah berkecimpung atau membersamai LPTUI dari tahun mungkin 7 tahun yang lalu ya Bu. Kurang lebih sudah menjadi bagian dari fakultas, kemudian juga bergabung di LPTUI. Tapi kalau misalnya karirnya mungkin gak usah disebut, sudah panjang sekali nih. Kalau saya dapat spill sudah dari 1990 ya Bu, mulai bekerja. Nah kalau boleh disebutin sedikit sebenarnya pengalamannya lebih banyak di dunia apa sih Bu? Oke, saya tuh kerja dari tahun 90 sebelum saya lulus psikologi. Oh wow. Memang nggak langsung masuk di HR, karena waktu itu tawaran pertama adalah jadi sekretaris di suatu bank gitu. Setelah lulus psikologi saya masuk di HR. Jadi sepanjang karir saya tuh saya pernah bekerja di institusi keuangan ya, atau financial industry, pernah di properti dan resort, kemudian juga di manufacturing, FMCG, terakhir di distribusi. Banyak sekali ya Bu ya, loncat-loncatnya. Dan kalau boleh ya berkomentar sedikit, sebenarnya sebelum saya lahir ternyata Bu Monik sudah mulai bekerja gitu ya, udah mulai maksudnya menapaki gitu berbagai industri yang beragam ini. Bahkan sampai sekarang saya sudah mulai bekerja, Bu Monik masih semangat, masih kerja juga. Dan mungkin itu salah satu poin yang saya di sini juga mau menyampaikan respect dan salut sih ya. Karena kalau di LPTUI sendiri, selain sebagian besar mungkin usianya kurang lebih sama seperti saya, banyak sekali juga mitra-mitra kami yang sebenarnya secara usia itu sudah sangat senior. Tapi secara semangat itu nggak kalah sama yang muda-muda. Bahkan kadang saya merasa mungkin saya lebih jompo gitu ya, sedikit-sedikit minumnya mungkin minum jamu atau mungkin juga obat yang masuk angin gitu ya, karena memang banyak sekali situasi-situasi yang mungkin bikin tubuh itu rasanya nggak enak juga. Nah, saya juga sebenarnya ini adalah momen dimana saya ingin diskusi dan juga ngobrol sama Bu Monik nih. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa ada nih makin kesini tren-tren yang mungkin saya juga baru cari tadi, namanya ada yang namanya pensiun mini gitu. Iya, itu juga makanya saya juga cukup terkaget ya, atau mungkin menarik juga gitu, yaitu dimana ada tren-tren yang mungkin untuk para karyawan-karyawan yang secara usia mungkin masih muda gitu memilih untuk ambil career break atau jeda sedikit dulu deh gitu dari pekerjaan mereka untuk misalnya liburan, atau mereka mengambil course atau kursus-kursus untuk mengembangkan diri. Tapi intinya adalah mereka memilih untuk mengambil pekerjaan yang lebih fleksibel atau bahkan tidak bekerja terlebih dahulu supaya mereka bisa menggunakan waktunya untuk diri mereka sendiri. Baru setelah beberapa periode mereka memilih untuk mencari peluang kerja kembali yang lebih stabil atau mungkin juga masuk ke perusahaan-perusahaan gitu. Nah, ini di satu sisi ada yang memilih pensiun mini, di sisi lain banyak yang sebenarnya mungkin seperti Bu Monik yang bahkan sudah purna bakti pun masih tetap mau membantu atau juga berkontribusi untuk bekerja juga nih gitu. Saya ingin melihat sebenarnya sih salah satu perspektifnya nih. Kalau dari Bu Monik sendiri sebenarnya apa sih Bu yang mungkin mendorong gitu masih tetap semangat mau berkontribusi bahkan setelah yang sebenarnya ada pilihan untuk mungkin leyeh-leyeh dulu atau udahan lah gitu. Gimana sih Bu? Oke, yang pertama adalah keinginan untuk terus berkontribusi ya, produktif. Meskipun usianya udah panjang seperti itu. Sebenarnya
motivasi saya kembali ke lingkaran Fakultas Psikologi UI itu lebih karena ingin give back sesuatu gitu. Give back ya. Ya pokoknya dengan kita dulu kuliah di Fakultas Psikologi itu kan adalah bekal kita hidup gitu ya, berkarir gitu. Dan ada opportunity-nya. Jadi ya saya pikir saya juga masih mampu dari segi kesehatan, masih memungkinkan ya, jadi terus bekerja sampai saat ini. Memang 2 tahun masuk itu ada di Leipzig, baru setelah Leipzig gabung sama LPT ada di LPT. Bicara soal pensiun, ya sebenarnya kalau kita lagi dalam satu ikatan employment yang setiap hari harus ngantor, rutinitas, emang tuh rasanya aduh pengen cepet-cepet pensiun deh ya. Punya waktu, punya keleluasaan, mau pergi ke sana ke sini, mau ketemu teman sana. Saya sudah mulai meresahkan bukannya. Kayaknya enak banget gitu, nggak harus cuti, nggak harus izin pimpinan dan sebagainya ya. Tapi kalau kita punya banyak waktu luang juga, ngapain lagi ya? Kayaknya kemarin udah ketemu sama teman SD, minggu lalu ketemu teman SMP, minggu yang lagi udah ketemu teman SMA gitu. So mereka juga sibuk dengan dirinya masing-masing ya. Jadi mungkin dorongan untuk lebih produktif dan berkontribusi itu lebih mendasari gitu. Oke. Ya. Jadi selain ada dorongan untuk berkontribusi, ternyata kalau saya dengar ceritanya Bu Monik juga kadang agak bingung mungkin ya Bu, kalau waktunya udah mulai banyak yang kosong mau ketemu siapa lagi gitu. Teman SD udah, teman SMP udah, teman SMA udah, teman TK mungkin yang belum ya Bu diketemuin. Tapi ini jadi sebuah pengalaman juga ya, maksudnya saya juga jadi ingat pengalaman sebenarnya, karena di rumah saya orang tua saya pun juga, terutama ayah saya kan baru saja memasuki usia pensiun gitu ya Bu, dan juga saya sekitar setahunan terakhir itu baru saja mengakhiri masa kerjanya di perusahaan sebelumnya. Dan disitulah sebenarnya ketemu ada beberapa hal yang saya temukan, ternyata dengan pensiunnya ayah saya itu frekuensi atau ibu saya ngomel itu jadi lebih sering sebenarnya di rumah. Karena ternyata ada hal-hal kecil-kecil yang selama ini mungkin gak kelihatan karena orang tua saya banyak bekerja. Ketika akhirnya mereka punya waktu lebih banyak untuk berinteraksi di rumah, baru muncul nih gitu beberapa kesempatan-kesempatan yang ternyata ada konflik-konflik kecil yang sebenarnya adalah bagian dari keseharian ya, yang membuat jadinya ini sepertinya ada dinamika atau juga ada pola yang berubah ya. Tidak hanya dari pola kita bekerja tidak bekerja, tapi juga pola sosial pun akhirnya bergeser. Dan kalau menurut Bu Monik sendiri sebenarnya fenomena seperti ini tuh wajar atau seperti apa sih Bu? Wajar banget, dan itu banyak sekali kita temui di sekitar kita ya. Jadi pasangan yang mulai masuk pensiun jadi lebih sering ribut gitu. Dulu mungkin dengan kesibukannya nggak sempat ribut ya, saking sibuknya. Sekarang di rumah sudah banyak waktu. Ya pot kembang yang dari dulu juga ada di situ sih gitu, tapi ternyata yang satu bilang kok ini ya nggak cocok ya, jadi memancing keributan. Padahal pot kembangnya tidak salah apa di situ gitu Bu. Tapi sekarang dipandang dari sudut yang berbeda. Jadi memang ada perubahan pola sosial interaksi gitu ya dalam rumah tangga yang kemudian mempengaruhi yaitu jadi ada keributan-keributan kecil yang sebenarnya nggak esensial gitu, tapi kalau sering terjadi jadi emosi juga kondisi emosi juga terpengaruh gitu. Nah kebanyakan orang pensiun itu yang dititik beratkan adalah kesiapan finansial ya. Apakah tabungan kita cukup, kita punya insurance kesehatan kah, kita punya investasi yang aman kah gitu ya. Lalu soal kesehatan fisik gitu, kita punya udah ada langganan nih dokter-dokter tertentu gitu, kita punya kesempatan medical check up, oke lah itu ya. Nah yang jarang orang pikirkan itu adalah kesiapan psikologis. Kesiapan psikologis itu apa gitu ya. Kita sebenarnya juga perlu melihat kita ini dalam masa perubahan ini, perubahan fase kehidupan ini, apakah kita juga menyiapkan mindset kita gitu ya, bahwa kita sekarang bukan bos lagi nih di kantor, orang di rumah semua setara nih sama gitu ya. Jadi
harus saling membantu, misalnya seperti itu. Ada loh nih ya ilustrasi, kebetulan dalam keluarga saya sendiri tidak pernah mengangkat telepon. Jadi telepon berdering-dering meskipun telepon di sampingnya itu nggak pernah ngangkat. Karena apa? Karena kalau di kantor yang ngangkat sekretarisnya. Oh, jadi masih membawa pola dari kantor gitu ya. Betul sekali. Nyalain TV, matiin TV itu bukan tanggung jawabnya dia, tapi yang orang di rumah gitu. Seperti itu ya. Itu hal kecil tapi ya bisa memicu inilah ketidaksepahaman gitu ya, karena mungkin merasa ya itu masih terbawa-bawa kalau di kantor banyak yang melayani, kalau di rumah harus layani diri sendiri gitu. Misalnya kopi tinggal bilang sama sekretaris atau OB minta kopi, tapi kalau di rumah harus kocok sendiri gitu, bikin sendiri. Iya, kalau misalnya lagi nggak ada pembantu atau nggak ada yang membantunya gitu ya. Hal-hal kecil-kecil seperti itu. Jadi memang keberadaan atau waktu yang banyak di rumah itu mengubah pola relasi juga. Betul. Ini mungkin yang kadang saya sempat dengar juga namanya post power syndrome gitu ya, Bu. Ya, mirip-mirip itu, seperti itu. Gitu ya. Gimana jadinya gara-gara tadinya mungkin biasa ada yang dukung melayani gitu ya, jadinya sekarang harus berubah lagi polanya. Betul. Nah, menarik sekali sih Bu, memang kalau dipikir, kalau misalnya mendengar kata pensiun, yang pertama saya pikir pasti tabungannya udah cukup atau belum ya. Itu selalu pasti yang pertama. Kadang saya bahkan belum mikirin asuransi sebenarnya, mungkin saya harus mikirin dari sekarang. Tapi benar juga tidak banyak yang mungkin memikirkan atau belum banyak yang juga melihat sebenarnya secara kesiapan mental ya Bu tadi. Kalau waktu luang itu banyak harus ngapain, kemudian juga relasi yang mau dibangun seperti apa sih sebenarnya di rumah dengan orang-orang yang lain juga, atau mungkin juga ada perubahan-perubahan lain juga yang sebenarnya perlu dipersiapkan juga gitu ya Bu sebenarnya. Nah, kalau ditanya tadi kan banyak yang sebenarnya fokusnya ke finansial, fokusnya ke kesehatan juga. Sebenarnya apa aja sih Bu yang memang kalau mau pensiun tuh baiknya sudah kita siapkan gitu? Ya mungkin kalau yang pertama sih pasti terlintas adalah financial planning gitu ya. Tadi Mbak sudah sebutkan tabungan kita, misalnya kalau kita masih punya anak yang kuliah gitu ya, itu kan juga masih butuh pembiayaan. Apalagi kalau masih ada yang lebih kecil lagi yang sekolah gitu ya. Jadi harus berpikir panjang berapa tahun lagi ke depan sampai anak ini bisa mandiri. Ya itu. Lalu kalau misalnya pensiun itu juga maunya investasi, tapi harus hati-hati ya, karena ada juga cerita orang yang habis tunjangan pensiunnya karena salah investasi. Sangat menyedihkan lah ya, sehingga tabungannya tuh terkuras banyak. Jadi memang financial planning itu penting. Lalu yang kedua yaitu tadi kesehatan fisik. Baiknya kita tuh punya insurance yang jangka panjang. Bersyukur sekarang sih sudah ada BPJS ya. Semua rakyat kan seharusnya ikut BPJS ya. Membantu layer pertama dulu. Betul, gitu ya. Kesehatan fisik ini juga harus, mungkin yang dulu nggak punya waktu berolahraga ya sekarang harus disempet-sempetin gitu ya. Harus lebih aware gitu. Menjaga juga misalnya pola makan. Kalau dulu jajan melulu di restoran. Mungkin sekarang udah harus dikurangi gitu ya, mengingat usia dan metabolisme tubuh seperti itu. Lalu lifestyle planning gitu, kita juga harus punya planning untuk kita hidup ke depan itu mau ngapain saja. Jangan sampai itu contoh kecil yang di depan itu ya, saking banyaknya waktu udah nggak tahu, udah berkebun, udah jalan pagi, jalan sore. Itu lalu ayah saya itu sepertinya. Rasanya, tapi kok nggak sibuk-sibuk ya, gitu ya. Terus akhirnya ya gitu cari-cari gitu ya. Jadi kalaupun nanti mau berkarir lagi ya, second career gitu, ya kita harus siapkan juga gitu. Kan kita punya CV sudah panjang nih ya, atau portfolio gitu. Betul. Kira-kira industri apa sih yang kita bisa masih masuki gitu ya, dan peluangnya ada di mana. Lalu kalau kita mau bisnis, kita udah siap mental nggak dengan bisnis? Karena mentalitas pengusaha itu menurut saya ya jauh berbeda dari mentalitas kita sebagai mungkin karyawan atau profesional ya. Ilustrasi nih, ada seorang bapak yang
cita-cita banget punya warung nasi. Jadi begitu pensiun dia pokoknya wah semuanya harus buka. Tapi bolak-balik gagal. Kenapa? Karena mentalitasnya pejabat gitu. Kalau kita punya warung nasi, ya kita harus jadi pelayan kan sebenarnya, bukan cuma waiternya aja ya. Misalnya ada orang komplain, ya kita juga harus punya kerendahan hati gitu mendengarkan komplain. Ya itulah mindset ya. Belum lagi misalnya bersaing. Kalau kita jadi pengusaha tuh kan benar-benar harus tough gitu ya menghadapi persaingan. Mungkin kalau kita jadi karyawan di kantor tuh namanya bersaing kan nggak head to head kayak orang bisnis ya, itu beda. Nah hal-hal seperti itu. Lalu juga yang diperlukan adalah penyesuaian social life. Seperti apa? Mulailah kita mencari komunitas. Kalau dulu kan kita nggak cari komunitas ya, berangkat ke kantor. Ya ada temen, lalu nanti ketemu klien, ada lingkaran-lingkaran tertentu. Tapi kalau udah pensiun itu akan menciut sekali gitu. Jadi perlu juga kita mau gabung sama komunitas apa sih supaya kita punya aktivitas dan punya teman-teman baru lagi. Iya betul. Nah terkait dengan sosial ini adalah relation juga. Relasi di dalam rumah tangga itu sendiri. Dengan pasangan. Betul. Relasi akan berubah. Mungkin juga karena si breadwinner ini sekarang tidak punya penghasilan seperti dulu ya, bisa jadi ada perubahan persepsi dari pasangannya atau anak-anaknya atau si subjek itu sendiri merasa, aduh kok saya sekarang kurang punya power gitu ya karena penghasilan saya lebih kecil seperti gitu itu. Meskipun mungkin pasangan atau anak-anak sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan itu, tapi itu timbul dari diri sendiri. Juga hal-hal yang misalnya menjadi sumber stres bisa juga berubah. Nah itu yang patut dikenali gitu ya. Sumber stres saya dulu kan pekerjaan dan deadline dari bos misalnya ya. Betul. Sekarang apa sih sumber stres saya gitu? Ternyata pot kembang. Gitu. Dulu dengan tetangga kita saking sibuknya mungkin cuman hai-hai dan hubungan baik gitu. Tapi kemudian setelah kita banyak di rumah, suara mobilnya tetangga tuh mengganggu sekali, breng gitu. Rasanya emosi lebih cepat naik gitu ya. Betul. Kayak gitu tuh yang mungkin agak kurang diantisipasi. Ya. Seperti itu. Dan kalau saya lihat jadinya memang banyak butuh mengenali dan juga butuh direfleksiin dari jauh-jauh hari ya Bu sebenarnya. Apalagi kalau misalnya tadi ya lifestyle planning gitu, saya dengar benar juga ya. Yang saya pahami kan sebenarnya angka harapan hidup juga makin panjang ya Bu. Dalam arti berarti ketika para bapak ibu ini sudah mau masuk pensiun, kehidupan setelah pensiun bukan berarti ya sudah selesai gitu kan, bukan ya. Jadi harus disiapkan lagi, mau dibawa kemana nih, atau mau menjalani hari-hari yang seperti apa gitu ya Bu istilahnya. Kira-kira kedepannya tuh apa, mau balik kerja lagi kah, mau bangun warung nasi mungkin, atau mau main sama anak cucu, atau mungkin hal-hal lain. Itu sebenarnya adalah bagian-bagian yang bukan harus ya, tapi sebaiknya bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya Bu. Nah pertanyaan berikutnya berarti Bu, kalau dari Bu Monik sendiri mungkin ada tips nggak sih Bu, atau baiknya sebenarnya kalau kita mau mempersiapkan tuh dari sejauh kapan, terus kita persiapannya apa gitu. Apakah saya sekarang harus sudah mulai bersiap-siap ke sana gitu Bu, atau gimana sih gitu kalau dari Bu Monik? Persiapan pensiun sih seharusnya lebih jauh dilakukan lebih baik gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang memberikan program persiapan pensiun, tapi biasanya itu sekitar 1 atau 2 tahun sebelum masa pensiun jatuh temponya gitu ya. Sebenarnya sih kurang cukup. Kurang cukup Bu? Benar, karena 1-2 tahun baru diingetin, terus dalam 1-2 tahun itu wah waktu itu cepat sekali loh. Iya sih. Tahu-tahu saya udah pensiun gitu. Nah menurut saya sih sekarang ya generasi yang sekarang tuh privilege-nya lebih besar gitu untuk menentukan sendiri keleluasaan kita mau ngapain gitu ya. Tapi kalau yang jadi karyawan itu ya paling enggak 3 tahun di muka tuh udah benar-benar serius mempersiapkan gitu ya. Hal-hal yang kita tadi sudah bahas di depan ya, baik financial, second career kah, kesehatan
kesehatan, psikologis, relasi dalam rumah itu sendiri gitu ya. Ya beruntung beberapa perusahaan itu memang sudah serius menyiapkan karyawannya yang akan pensiun ya. Memang sejauh ini sih masih perusahaan-perusahaan besar atau instansi seperti itu. Ya dengan kita menyiapkan karyawan kita untuk masa pensiun itu kan itu terkait juga dengan well-being karyawan ya. Jadi artinya meskipun karyawan itu sudah tidak bersama-sama dengan kita setiap hari, mereka punya masa pensiun yang lebih terplanning seperti itu gitu ya. Jadi engagement karyawan itu juga lebih baik gitu. Seperti kalau yang masih aktif sekarang tuh bisa lihat, oh ternyata perusahaan saya tuh kalau ada yang mau pensiun tuh dipersiapkannya jauh ya dengan baik seperti itu. Atau malah mungkin bisa benefit gini ya, kalau nanti karyawan saya itu ternyata jadi wira swasta, bisa juga kerja sama perusahaan kita. Diberikan jalur gitu ya. Jadi vendor misalnya untuk hal-hal yang rutin gitu. Jadi bisa bekerja sama dengan mungkin lebih cepat adaptasinya ya karena udah kenal. Ya seperti itu sih Mbak. Kebutuhannya juga sudah mungkin lebih paham gitu ya karena dulu bekerja di situ gitu. Tapi menarik banget sih ya Bu, karena memang saya juga belum banyak mendengar adanya program pensiun seperti ini gitu ya. Mungkin setelah ini LWTUI boleh Bu didiskusikan apakah kiranya mau ada nih program-program seperti ini juga gitu. Kalau tadi mungkin kan jadinya kita banyak membahas persiapan secara individunya gitu ya Bu. Kita memperhatikan lagi kita pengen jalan ke depannya seperti apa. Lalu kita sudah punya tabungan atau asuransi yang cukup atau belum. Kita sudah paham belum sebenarnya relasi sosial kita seperti apa. Kalau begitu biasanya kalau perusahaan nih mau membuat program-program pensiun untuk karyawan-karyawan mereka, baiknya apa sih Bu gitu? Atau kalau dari pengalaman Bu Monik sendiri yang sudah berkiprah cukup banyak gitu, bisa memberikan bantuan seperti apa sih sebenarnya kalau dari program pensiun ini? Akan ada provider sih Mbak untuk program persiapan pensiun ya. LPT juga ada gitu. Jadi pertama sebenarnya kita ini yang penting kalau dari segi psikologis adalah self awareness. Self awareness ya. Mungkin dari sisi finansial, misalnya persiapan bisnis, akan ada konsultan-konsultan lain yang lebih spesifik di bidang itu ya. Di LPT ini kita lebih mungkin sesuai dengan ranah ekspertis kita, lebih ke persiapan psikologisnya seperti itu, untuk mengenali diri sendiri. Karena gini ya Mbak, jangan berpikir juga orang yang udah usianya tua tuh pasti akan tepat pengenalan dirinya. Belum tentu ya. Baik. Misalnya juga merasa selama ini di perusahaan nggak pernah kok saya dikomplain begini gitu ya. Tapi setelah pindah ke perusahaan lain kok ada komplain dari sisi mungkin relation, bagaimana dia buat relation. Nah itu karena setiap perusahaan tuh bisa beda-beda ya stylenya, style pergaulannya, milihnya kayak gitu. Nah kalau pengenalan diri sendiri itu, oh ternyata saya ini pribadi yang seperti ini. Lalu kalau saya bikin planning ABC, apa sih yang diperlukan dari kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Nah kalau udah kenal diri sendiri, kemudian kita juga kami juga bisa memprovide pasangannya sih ya. Jadi karena pola tadi yang tadi itu ya, pola relasi itu berubah, maka program pensiun itu sebaiknya juga diikuti oleh pasangan. Gak hanya yang sedang mau pensiun, tapi support sistem atau orang terdekatnya gitu ya juga diikutkan. Ya, berarti memang cukup komprehensif ya sebenarnya juga nih gitu. Menarik sih Bu tadi dibilang usia mungkin tidak proporsional dengan self awareness gitu ya Bu. Jadi mungkin kalau boleh ada kata sedikit gitu ya, atau mungkin kayak sebelum kita menutup gitu, apa sih Bu yang mungkin bisa diberikan oleh Bu Monik nih supaya ketika mau pensiun atau mungkin juga proses kita mengenali dirinya gitu bisa jadi lebih baik juga nih ke depannya Bu.
Oke, ya, yang pertama adalah aware ya. Tahun berapa kita jatuh tempo pensiun gitu. Oh ya, tahun berapa? Sekarang ini udah minus berapa nih? Year minus berapa? Year minus 3, minus 5 gitu. Nah, pada saat nanti kita jatuh tempo pensiun, apa aja sih kebutuhan kita yang masih terus perlu dibiayai gitu ya. Misalnya masih ada anak-anak sekolah dan sebagainya. Ya itu semua kita perlu cermati gitu ya. Sekarang kita punya saving berapa, kita harus siapin berapa, investasi apa ya. Yang aspek lain adalah yaitu kesiapan selain fisik, psikologisnya gitu. Apa sih yang masih saya ingin kejar gitu ya di usia itu. Karena karya kontribusi itu kan terkait dengan makna hidup ya. Jadi orang kalau nggak ngapa-ngapain tuh biasanya berpengaruh ke psikologisnya juga. Seperti itu, merasa kurang bermanfaat apa. Nah, tetapkanlah tujuan hidup Anda gitu ya. Di depan itu mau apa? Mau lebih banyak kegiatan sosial, oke, gitu. Tapi ranahnya apa? Kemudian sudah mulai nih bergabung sama komunitas-komunitas apa yang kira-kira bisa bikin kita tuh tetap produktif. Kalau hobi mau mantepin lagi, didalamin lagi, oke juga gitu ya. Jangan lupa yaitu cari komunitas yang memang bisa mendukung hobi kita. Paling ideal sih emang hobi yang bisa menghasilkan, tapi nggak selalu bisa seperti itu ya, paralel jalan. At least kalau kita merasa hidup kita lingkarannya tuh makin kecil gitu ya kita harus cari support sosialnya tuh yang seperti apa gitu. Saya rasa sih ya hal-hal seperti itu ya. Temukan dulu makna hidup, tujuan hidup Anda. Setelah Anda pensiun tuh mau apa. Kalaupun nanti Anda mau berkarir lagi, karir kedua, dalami juga bidangnya, sering-sering searching, lowongannya di mana, siapkan CV-nya gitu ya. Sehingga kita meskipun kita usia udah panjang, kita punya bargain power juga ya kepada calon employer kita. Kalau Anda memang udah mantap mau berbisnis, ya dalamilah bisnisnya itu. Sambil juga membangun mentalitas pengusaha ya. Karena itu pergeseran peran dan pola sebagainya pikir, itu. Pola gitu pikir juga betul. Ya. Itu juga bukan satu yang sederhana. Dan yang kalau lebih bagus lagi, libatkanlah pasangan dan anak-anak gitu. Bapak tahu sekian, saya akan pensiun. Mungkin dalam keluarga kita akan ada perubahan gitu ya. Jadi kita harus lebih banyak bekerja sama, berkomunikasi dalam pola-pola yang lebih nyaman gitu. Saling aware juga gitu. Kalau di kami ini ada tambahannya sih Mbak. Jadi kami juga membangkitkan self awareness soal emosi, sumber-sumber stres gitu ya, dan stress management gitu. Mungkin akan dirasakan sih kalau orang sudah masuk masa pensiun ya, stres seperti tadi saya bilang stresnya berbeda. Dan perlu mengenali lagi respons-respons stresnya seperti apa gitu ya Bu. Betul. Karena ada psikolog klinis juga yang membantu pembentukan program ini ya gitu. Jadi kalau kita bisa mengenali, kita tahu how to manage my stress gitu ya, ya diharapkan akan lebih baik lah, tidak terlalu bergejolak, satu orang yang bergejolak emosinya dalam satu rumah, ya anggota yang lainnya terdampak pastinya. Nah, oke. Itu tadi sebenarnya tips-tipsnya sudah sangat komprehensif ya Bu, bisa mungkin nanti langsung dipraktekkan oleh teman-teman seekers yang lain juga. Dan kalau boleh saya simpulkan tadi sebenarnya berarti memang masa setelah pensiun itu bukan istilahnya masa rehat dan duduk diam saja gitu ya Bu. Justru adalah masa-masa di mana kita bisa mempertajam lagi sebenarnya kita mau membangun makna hidup yang seperti apa dan mau menjalani hari-hari kita seperti apa juga. Baik, terima kasih Bu Monik. Diskusi kita kurang lebih sudah 30 menit. Ternyata mungkin kalau misalnya teman-teman seekers masih tertarik nih dengan topik ini, kita bisa lakukan lagi juga untuk podcast berikutnya. Mungkin sekian dulu dari saya dan Bu Monik. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman seekers. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Bye. Bye.